Firman Tuhan hari ini seperti yang tadi sudah diintroduce, kita akan berbicara tentang relevant. Karena dalam spirit kita, dalam visi cornerstone, visi kita adalah to make Jesus known by raising rooted and relevant leaders, disciple, to be the game changer in the marketplace. Jadi kita hadir untuk membawa Yesus, memperkenalkan Yesus dengan cara apa? Membangun murid, membangun leaders yang rooted pada firman, sound theology, dan relevan kepada dunia. Nah, waktu kita bicara tentang relevan, apa sih artinya relevan? Setelah saya googling, saya cari di Kamus Besar Bahasa Indonesia, relevan dalam bahasa Indonesia berarti kait-mengait, ya. Kait-mengait, saling berkaitan dan berguna secara langsung. Ini artinya. Kalau kita search KBBI, relevan itu berarti sesuatu yang berguna, yang bernilai, yang bermanfaat secara langsung. Lengkapnya saya baca lagi, saya Google, cari apa artinya relevan dalam bahasa Inggris, lalu Google memberikan kepada kita arti ini. Appropriate to the current time, period, or circumstances of contemporary interest. Terjemahkan Indonesia, sesuai dengan waktu. Sesuatu yang relevan adalah sesuatu yang proper, appropriate, sesuai dengan waktu, sesuai dengan periode, sesuai dengan keadaan, bahasa kita, sesuai dengan kebutuhan yang terkini, yang saat ini, yang kontemporer. Kalau kita jadikan ini sebagai sebuah pemahaman yang lengkap, kita bisa simpulkan bahwa yang relevan itu adalah sesuatu yang bernilai, yang bermanfaat, yang berguna untuk menjadi jawaban. Sesuai dengan waktu, sesuai dengan situasi, sesuai dengan keadaan atau kebutuhan yang ada. Kalau kita bawa ke gereja, kita bisa simpulkan bahwa Kristen yang relevan adalah Kristen yang menjadi jawaban. Katakan menjadi jawaban. Kristen yang menjadi jawaban sesuai dengan waktu, situasi atau kebutuhan yang ada di sekitarnya, di generasinya, di dunianya. Nah, waktu kita bicara tentang relevan, kita juga bertanya, kenapa penting untuk menjadi gereja, menjadi murid, menjadi leader, pemimpin yang relevan di tengah dunia kita hari ini. Kekristenan perlu menjadi relevan karena kalau Kristen tidak relevan, kalau Kristen tidak bernilai, tidak berguna, tidak bermanfaat untuk menjawab isu yang kita hadapi di tengah dunia kita hari ini, menjawab kebutuhan dunia hari ini, kalau kekristenan tidak relevan, maka kekristenan tidak diperlukan. Kalau gereja tidak relevan, gereja tidak memberikan jawaban buat problem dunia, gereja tidak perlu ada. Kalau kita orang Kristen, murid Kristen tidak relevan, kita tahu firman, kita rooted pada firman, kita tahu Alkitab, kita tahu teologi yang benar, tapi kita tidak relevan, teologi kita tidak menjadi jawaban buat kebutuhan dunia, kita tidak diperlukan. You see, kenapa kita perlu relevan? Karena kita punya Tuhan yang relevan. Karena kita punya Yesus yang adalah jawaban dan relevan buat dunia. Dan Yesus relevan banget buat situasi dunia hari ini. Yesus yang kita punya adalah Tuhan yang memberi dan menjadi jawaban yang dunia perlukan, terutama dalam soal apa? Problem dosa di tengah-tengah dunia kita. Dan kita mau ingat sekali lagi, kalau Yesus tidak relevan, tidak menjawab kebutuhan kita, kita tidak perlu Yesus. Kalau Yesus tidak memberikan jawaban buat kebutuhan dunia, situasi dunia, masalah dunia, Yesus tidak diperlukan. Tapi kita tahu satu kebenaran, Tuhan yang kita punya adalah Tuhan yang menjawab kebutuhan kita. Tuhan yang peduli akan situasi kehidupan kita. Untuk menjelaskan hal ini, saya ingin mengajak kita melihat, mengingat lagi satu peristiwa yang saya percaya saudara familiar. Di Yohanes pasal yang ke-6, Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang. Oke, kita familiar dengan kisahnya, kita familiar dengan apa yang terjadi pada waktu itu, kita familiar dengan mukjizat yang terjadi. Saya ingin mengajak kita melihat satu hal saja, satu fakta yang mungkin kita bisa lupa. Bahwa mukjizat itu terjadi, orang yang lapar menjadi kenyang, itu terjadi karena Tuhan tahu mereka lapar, dan Tuhan memberi mereka makan. Adalah inisiatif Tuhan yang memberi mereka makan. Yohanes pasal 6 ayat yang kelima, demikian firman Tuhan. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, salah satu muridnya. Apa yang Tuhan Yesus katakan? Dia berkata, di manakah kita akan membeli makanan untuk mereka ini dapat makan? Saudara,
Tuhan tahu kebutuhan orang banyak waktu itu. Tuhan tahu mengapa mereka ikut Tuhan hari itu. Mereka mau mendengar firman. Tetapi Tuhan juga tahu satu hal, bahwa orang lapar tidak perlu, atau lebih tepatnya, orang lapar tidak bisa memahami Injil kalau dia sedang kelaparan. Oke, saya aware sekali akan hal ini karena begini. Waktu saya masih di seminari dulu, seminari Alkitab Asia Tenggara, sekarang STT saat di Malang, kita tuh mahasiswa selalu itu menjadi panitia buat retret-retret yang saat adakan. Setiap tahun pasti ada retret. Siapa yang jadi panitianya? Ya mahasiswa. 1, 2, 3 itu selalu jadi punya peran, punya tanggung jawab sebagai panitia. Macam-macam, ada yang jadi si musik, si acara gitu ya. Bagian saya jadi sopir biasanya, jadi driver. Sopir yang ngantar-ngantar peserta retret dari hotel, ke tempat ibadah hotel, ke venue dan sebagainya, bolak-balik. Jadi pianis mungkin, sesekali. Nah saudara, satu kali saya aware bahwa, kalau kita aware, retret yang diadakan oleh STT kampus itu biasanya adalah kesempatan buat kita untuk mendengar pembicara-pembicara, pengkhotbah-pengkhotbah yang paling populer, yang paling pintar, paling terkenal pada waktu itu. Benar ya? Karena kan dikumpulin semuanya kan, pembicara yang hebat-hebat yang dikumpulin. Jadi buat kita mahasiswa itu kesempatan buat kita juga belajar. Dengar pengkhotbah yang keren, topik yang relevan. Jadi kita tuh juga dapat kesempatan untuk duduk di sesi untuk mendengar firman Tuhan. Tapi problemnya, kalau kita lapar, kita nggak bisa dengar firman Tuhan. Saya bahkan tidak ingat yang khotbah siapa. Saudara tahu kenapa? Karena saya lapar. Sesi itu adalah sesi siang. Saya ingat sekali, saya duduk di situ, saya sudah antusias. Saya mulai ibadahnya, waktu pujian saya menyanyi. Tapi begitu duduk, dengar, diem, stay, pasif. Saya mulai merasa perut saya, wah nggak enak ya. Lapar, sakit gitu. Jadi khotbahnya sebagus apapun saya udah nggak lihat lagi itu khotbah bagus. Saya lupa bahkan pengkhotbahnya siapa karena hari itu saya sangat kelaparan. Orang lapar nggak perlu khotbah, benar nggak? Kalau saudara lapar apa yang saudara perlu kan? Kalau lapar ya kita perlu makan. Karena itu saya yakin sekali kalau saudara sekarang sedang lapar, saudara akan berpikir seperti saya waktu saya masih mahasiswa. Kalau saudara sedang lapar dalam ruang ibadah ini, saudara tidak akan pikir, wah ini pengkhotbahnya ganteng sekali si Pastor Will. Saudara nggak akan pikir hal-hal semacam itu. Saudara cuma berpikir satu hal. Kapan si pendeta ini berhenti khotbahnya? Mau makan apa habis ini? Gitu ya. Aku bisa bikin alasan apa supaya cepat kabur dari ruangan ini. Macam-macam yang saudara pikirkan. But you won't focus on the Bible's truth. Benar nggak? Nah itu yang Tuhan lihat hari itu. Tuhan melihat orang berdosa. Dan orang berdosa membutuhkan keselamatan. Membutuhkan Mesias. Membutuhkan Yesus. Membutuhkan hidup kekal. Memang orang berdosa membutuhkan itu. Tapi orang berdosa yang kelaparan tetap butuh makanan. Dan itulah yang Tuhan siapkan bagi mereka. Tuhan memberi mereka makan. Karena apa yang mereka perlukan saat itu adalah makanan. Dan kita tahu apa yang terjadi kemudian. Mukjizat terjadi. 5 roti, 2 ikan, 5.000 orang dikenyangkan, masih sisa 12 bakul makanan penuh. Mukjizat terjadi. Orang yang tadinya lapar, kenyang. Mereka yang tadinya lapar perlu makanan, Tuhan menyediakan. Saya mengajak saudara melihat sisi simpel ini dari mukjizat besar di Alkitab kita. Sekedar untuk mengingatkan kita, untuk menolong kita tahu bahwa Tuhan itu relevan karena dia tahu kebutuhan kita. Dan karena dia tahu kebutuhan kita, dia mau menjawab kebutuhan kita. Waktu kita lapar, dia memberi kita makan simple. Tapi karena dia peduli, karena dia menjawab kebutuhan, dia care kepada situasi kita, dengan cara demikian Tuhan menjadi relevan buat kita. Tapi orang-orang yang diberi makan oleh Tuhan dan menjadi kenyang. Buat orang-orang yang lumpuh, Tuhan jamah dan dia bisa berjalan kembali. Untuk mereka yang buta, yang Tuhan celikkan matanya. Untuk mereka yang mati, Tuhan bangkitkan. Pada hari itu mereka menemukan Tuhan yang relevan buat mereka. Tuhan yang mereka memang perlukan untuk situasi mereka yang sedang membutuhkan pertolongan. Tetapi kita juga aware bahwa Tuhan, Yesus yang kita punya bukan sekedar miracle worker. Dan tidak hadir ke dalam dunia untuk membawa mukjizat. Dan orang-orang banyak datang pada hari itu, mereka tidak datang untuk dapat makanan gratis. Karena mereka nggak pernah dengar Yesus memberi makan. Mereka belum pernah mengalami, belum ada ceritanya, belum ada kesaksiannya. Tuhan memberi makan 5.000 orang dan melakukan mukjizat itu. Jadi mereka datang karena mereka mau dengar firman Tuhan. Yesus bukan spesialis membuat mukjizat.
orang banyak datang tidak untuk mendapat makanan gratis, but whatever it is, waktu mereka lapar, Tuhan peduli, Tuhan memberi mereka makan. Dengan cara demikian, Tuhan menjadi relevan karena Tuhan menjawab kebutuhan. Balik lagi, mereka yang lapar dan diberi makan. Untuk mereka yang buta dicelikan matanya. Untuk mereka yang lumpuh lalu kemudian Tuhan panggil berdiri dan melangkah kembali. Untuk mereka yang mati dan dibangkitkan. Mereka memang awalnya mendapatkan makanan. Mereka memang mendapatkan awalnya mendapatkan mukjizat. Mereka awalnya memang mendapatkan berkat Tuhan. Tapi perhatikan, segera setelah itu mereka sadar yang mereka temukan bukan cuma sekedar mukjizat, bukan cuma sekedar mereka menemukan Dia Tuhan yang benar. Mereka mengalami perjumpaan dengan Yesus sejati. Sekali lagi karena apa? Karena Yesus menjawab kebutuhan mereka dan mereka aware, mereka butuh Tuhan. Untuk itulah kita bisa 100% katakan dengan yakin berkata bahwa Yesus yang kita punya adalah Tuhan yang relevan. Karena Yesus mengajar, meneladankan kita untuk menjadi relevan dengan menjadi jawaban, memberi jawaban untuk mereka yang membutuhkan Tuhan. Lalu kita bertanya, bagaimana caranya saya menjadi murid yang relevan? Bagaimana caranya saya menjadi Kristen yang mampu memberi jawab untuk dunia yang membutuhkan Tuhan? Rasul Paulus memberikan kepada kita teladannya, mengajarkan kepada kita satu prinsip. Dalam bahasa teologi disebut sebagai prinsip inkarnasi. Dalam teologi ministry disebut contextual ministry atau relevant ministry. Kita bisa temukan dari mana? 1 Korintus 9 ayat 19 sampai dengan 23. Saya bacakan dulu saudara. 1 Korintus 9 ayat 19 sampai dengan 23 demikian firman Tuhan. Ini kata Paulus. Sungguh pun aku bebas terhadap semua orang. Aku bebas lakukan apapun. Aku tidak punya keterikatan pada siapapun. Sekalipun aku bebas, aku menjadikan diriku hamba untuk semua orang. Aku menjadikan diriku tuh seorang pelayan bagi semua orang. You see? Lalu kemudian dia berkata, apa maksudnya? Demikianlah dia berkata, aku menjadi pelayan. Bagaimana aku menjadi pelayanan buat semua orang? Untuk memenangkan sebanyak mungkin mereka. Ayat 20. Demikianlah bagi orang Yahudi, aku menjadi seperti orang Yahudi. Supaya aku memenangkan orang-orang Yahudi. Lompat ke ayat 22. Bagi orang-orang lemah, aku menjadi seperti orang lemah. Apakah dia jadi lemah? Tidak. Dia menjadi seperti orang lemah. Supaya aku dapat menyelamatkan mereka yang lemah. Bagi semua orang aku telah menjadi segala-galanya. Supaya aku sedapat mungkin memenangkan beberapa orang dari antara mereka. Mengapa Paulus melakukan ini? Ayat 23. Segala sesuatu ini aku lakukan karena Injil. Supaya aku mendapat bagian di dalamnya. Apa yang Paulus ajarkan, apa yang dia kerjakan, apa yang dia teladankan, memberikan kepada kita pemahaman, ini loh yang namanya pelayanan yang relevan. Dan apa yang Paulus lakukan sebenarnya adalah apa yang Yesus lebih dulu tunjukkan. Paulus berkata, untuk orang Yahudi, kalau aku ketemu dengan orang Yahudi, aku berlaku seperti orang Yahudi. Aku menjadi seperti orang Yahudi supaya aku bisa memenangkan mereka. Kalau aku ketemu dengan orang bodoh, orang yang tidak berpendidikan, aku akan berlaku seperti orang yang kurang berpendidikan. Aku tidak akan menunjukkan bahwa aku pintar, aku hebat, aku luar biasa, aku berhikmat. Supaya aku bisa berbicara dengan mereka di level yang sama. Supaya aku bisa membawa Injil kepada mereka. Supaya aku bisa memenangkan mereka sebanyak mungkin yang bisa aku menangkan. Dengan menjadi sama seperti mereka. Tidakkah ini yang Yesus lakukan? Waktu Yesus dari sorga, Tuhan Yesus melihat ke dunia. Dia melihat manusia berdosa. Dia melihat, dia tahu kemana kita akan pergi. Dia tahu kita akan berakhir di api kekal. Dia tahu kita akan menderita sampai akhir dan di kekekalan. Dan Tuhan sayang kepada kita, apa yang dia lakukan? Dia tahu kebutuhan kita, diselamatkan. Dia tahu apa yang kita butuhkan. Seseorang yang menebus dosa kita. Dan apa yang Yesus lakukan? Dia terobos pintu sorga. Dia menjadi sama seperti kita. Demikianlah Yesus berinkarnasi. Menjadi sama seperti kita, manusia yang dia mau selamatkan. Dan dia berbicara dalam bahasa kita. Dia mengalami apa yang kita alami. Dia pernah lapar. Saudara pernah lapar. Dia pernah berpuasa, melewati susahnya berpuasa. Saudara pernah mengalami. Dia melalui kehilangan orang tuanya mati. Papanya meninggal dunia waktu dia masih sangat muda. Dia lewatin pergumulan tersebut. Dia lewatin semua yang kita lewatin. To become
one of us. Dia menjadi relevan karena dia menjawab kebutuhan kita. Dia menjawab kebutuhan kita karena dia peduli. Dia peduli karena dia tahu dan dia mencari tahu. Dan dia ingin menjadi jawaban untuk segala kebutuhan kita. Dalam 1 Korintus 9 ini, Paulus menunjukkan bahwa hidupnya sebagai orang percaya tidaklah mau sekedar nyaman berada di tengah-tengah orang percaya terus-terusan. Sebagai orang Kristen, dia tidak mau hidupnya nyaman, cuman bergaul sama sesama orang Kristen. 1 Korintus 9 menunjukkan kepada kita hatinya Paulus. Pelayanan, dia tahu di mana Injil harus diberitakan ke orang berdosa. Dengan beragam latar belakangnya. Dia menunjukkan kepada kita hati yang rindu, yang rela bergerak ke dunia orang berdosa, berada di tengah-tengah dengan mereka, supaya Paulus bisa memenangkan sebanyak mungkin orang. Paulus membawa hidupnya secara intensional, sengaja membawa dirinya ke komunitas orang-orang dunia. Orang berdosa. Kalau pakai bahasa kita sekarang, apa yang Tuhan Yesus lakukan, apa yang Paulus lakukan, dan apa yang kita bisa lakukan adalah, kalau kita berjumpa dengan seseorang yang berpendidikan, kita perlu berlaku seperti orang yang berpendidikan. Supaya kita bisa berbicara di level yang sama dengan mereka, membawa Yesus yang mereka perlukan, di level pemahaman mereka, di level intelijensia mereka, supaya mereka bisa berjumpa dengan Yesus yang kita bawa, karena kita bisa berada di level yang sama. Walau kita berjumpa dengan orang-orang yang masih kecil, walau kita bisa berbicara dengan anak-anak, hari ini saya lihat satu anak kecil di depan sana, cute banget ya. Hadir di ibadah, naik puji Tuhan, wah semangat sekali, tepuk tangan. Kalau kita berbicara dengan anak-anak kecil, kita nggak bisa pakai bahasa inkarnasi, kontekstual, ministry, dan sebagainya. Kan nggak ngerti dia. Ngomongnya mesti pakai bahasa anak-anak. Dan itu yang Paulus lakukan. Waktu kita berjumpa dengan business people, kita berbicara seperti seorang entrepreneur yang memahami dunia. Ada banyak orang ngobrol dengan saya, kadang-kadang berpikir, waduh, Pastor William tahu banyak ya. Indeks IHSG tahu, ya Bitcoin tahu. Metaverse, wah mulai rame. Saya beberapa hari yang lalu bicara Metaverse, langsung ada orang yang mengajak diskusi panjang lebar itu ya. Kenapa? Supaya saya belajar banyak hal. Untuk tujuannya apa? Supaya bisa bicara dengan semua banyak jenis orang. Di level yang sama, pemahaman yang sama. Untuk apa? Bukan untuk pinter. Supaya sedapat mungkin seperti yang Paulus lakukan, aku memenangkan beberapa di antara mereka. You see? Itu yang Tuhan tunjukkan kepada kita, itu yang Paulus ajarkan kepada kita. Sebab kita perlu menjadi relevan, kita perlu aktif membawa Yesus ke marketplace. Di mana Tuhan menempatkan kita? Sebab at the heart of the gospel, ini kebenarannya. At the heart of the gospel is the message of a God who reaches out to us. Not sinners who reach out to God. Karena dalam Injil, core kebenaran Injil adalah kita punya Tuhan yang datang menjumpai kita, yang berinisiatif menjumpai kita, yang menerobos pintu sorga atas inisiatifnya sendiri karena kasihnya kepada kita, yang menjangkau dan mencari dan menyelamatkan kita yang hilang. Itu gospel message. Gospel tidak pernah bicara tentang orang harus sibuk cari Tuhan. Orang kalau berdoa harus dengan cara tertentu. Orang berdoa harus dengan kecepatan tertentu. Orang berdoa harus pakai bahasa tertentu. Kalau ibadah harus jam tertentu. No. So kita tidak perlu lakukan apapun. Karena Tuhan yang menjumpai kita lebih dulu. Karena dia peduli, dia mengasihi kita, dan dia rindu menjadi jawaban yang kita perlukan. Just like what Paul said, we Christians, disciples, we are to share the gospel by all possible means. Seperti yang Paulus ajarkan, kita murid Tuhan, gereja, orang Kristen, kita dipanggil untuk memberitakan Injil Kerajaan Allah by all possible means. Dengan cara apapun yang bisa dilakukan. Pakai cara apapun, menangkan sebanyak mungkin orang. Ini yang Paulus ajarkan. Dari Tuhan Yesus, dari Paulus, kita belajar bahwa menjadi murid yang relevan, bicara tentang 3 hal. Ada 3 kata yang kita bisa perhatikan. Apa artinya menjadi relevan? Yang pertama, menjadi relevan berkaitan dengan become a person who is relatable. Menjadi pribadi yang orang bisa relate dengan kita.
Kalau kita berjumpa dengan orang berdosa, kita relate dengan mereka. Kita bicara dalam bahasa mereka. Kita menunjukkan bahwa kita orang kudus. Kita menunjukkan bahwa kita orang hebat. Kita tidak menunjukkan aku lebih baik dari kamu karena aku sudah berjumpa dengan kebenaran. Dengan orang berdosa, kita bicara bahwa kita juga adalah orang berdosa. Waktu kita berjumpa, waktu saya berbicara dengan anak-anak muda yang datang misalnya karena masalah pornografi. Maka mudah bagi saya untuk berkata, pornografi adalah dosa, bertobat, tinggalkan gaya hidupmu yang lama, puasa 40 hari, tinggalkan. Itu mau kita hebat, dia salah. Dia akan pergi, karena dia tidak tahu bagaimana caranya menang atas dosa ini. Waktu saya berjumpa dengan anak muda, dia berkata, saya bergumul dengan pornografi. Saya menempatkan meninggalkan pendeta saya, turun ke bawah dan berkata, you know what, waktu aku seusia kamu, aku bergumul hal yang sama. Aku bergumul di pornografi bertahun-tahun waktu aku masih remaja. Waktu saya mengatakan kalimat itu, waktu kita mengatakan menurunkan diri kita di level yang sama, itu memberikan pada kita akses pada hatinya. Bahwa dia akan lebih dimengerti, dia tahu bahwa dia, pastor ngerti saya, pastor juga manusia. Betul, saya juga manusia berdosa, saya punya pergumulan yang sama waktu saya muda. Nggak gampang. Saya juga seperti kamu, cari pendeta, baca buku, nggak berhasil. Lalu saya ajarkan bagaimana kita bisa, yuk bareng-bareng, kita sama-sama, you and me. Mari kita bareng-bareng lewatin pergumulan ini bareng-bareng. Mudah, you have to take down. Dalam kehidupan saya berkata bahwa saya bersyukur saya pernah gagal ginjal. 7 tahun yang lalu hampir, saya gagal ginjal. Saya harus cuci darah, saya punya tumor, saya punya kanker di ginjal kiri saya. Saya bersyukur saya melalui semua itu. Karena apa? Karena sekarang, waktu saya berjumpa dengan orang yang sakit, kanker, bergumul dengan penyakit berat, saya bisa bercerita kepada mereka, you know what, I've been there before. Saya tahu nggak gampang waktu kamu di judge atau seperti divonis oleh dokter, kanker dan sebagainya. Saya pernah di sana. Dulu saya nangis 2 malam, nggak ada yang tahu. Saya nangis sendirian. Kalau saya berbicara seperti ini, saya berada di level yang sama. Saya dapat akses ke hatinya. Saya bisa ceritakan bagaimana saya melaluinya bersama dengan Yesus. Yang pertama, untuk menjadi relevan adalah kita perlu menjadi pribadi yang bisa relate dengan orang lain. Kita perlu memahami situasi mereka, menjadi sama dengan mereka. Yang kedua, kita belajar bahwa menjadi pribadi yang relevan juga berbicara tentang bagaimana kita memberi jawab. Kita bukan jawaban, tapi kita bisa memberi jawab yang mereka perlukan. Seperti tadi saya berkata, waktu mereka bergumul seseorang sakit, mengalami sakit penyakit, mereka bergumul bagaimana mereka bisa bertahan melalui ini. Kita bisa berkata, saya bisa berkata, saya pernah melaluinya. Saya juga habis-habisan. Sampai dari saya cuci darah, didiagnosis cuci darah, operasi 3 kali. Lalu kemudian beres, lewatin itu selama 7 bulan. Saya perlu dana $200.000. $200.000. Saya nggak punya uangnya. Baik, Tuhan menolong saya melewati hari-hari tersebut. Saya tahu susah. Saya tahu kamu juga nggak punya duit. Saya pernah sama. Lalu kita berbicara dalam bahasa yang sama. Nah, kita berkata bagaimana kita melaluinya bersama dengan Yesus. You give them the answer they need. Kau memberikan jawaban yang mereka perlu. Ada banyak orang melalui hal yang sama dan kita bisa melaluinya bersama dengan Tuhan. Give answer. Hidup kita, hari kita, jam kehidupan kita, jangan biarkan berlalu sia-sia. Jadilah jawaban untuk seseorang hari ini. Saudara mungkin berjumpa dengan seorang teman, ibadah. Saudara melihat dia mungkin murung, beres ibadah. Sekedar samperin, lalu berkata, kok hari ini aku kelihatan lu murung banget? Ada apa yang aku bisa berdoa? Ada yang bisa aku doakan nggak? Doain yuk. So mungkin waktu itu mereka sedang patah hati. Waktu itu mereka sedang putus asa. Waktu kita berdoa bagi mereka, you become an answer. You become a relevant disciple. Yang ketiga, Tuhan mengajarkan kepada kita, Paulus mengajarkan kepada kita, bahwa menjadi relevan adalah mengajarkan sesuatu, menghidupi sesuatu, meneladankan sesuatu yang bisa mereka aplikasikan dalam kehidupan mereka sendiri. Applicable, kebenaran yang bisa dihidupin. Kalau saya berkata, saya pernah melaluinya, dan saya melaluinya dengan doa. Saya pernah menangis 2 malam, dan saya melaluinya ngobrol dengan Tuhan. They know something they can do.
Mereka mendapatkan cara bagaimana mereka bisa melalui pergumulan mereka, kesulitan mereka, krisis mereka. Dengan cara mereka tahu bagaimana kita melaluinya dan bagaimana mereka bisa mengcopy, meneladani kita. Dan mereka tahu apa yang dapat mereka lakukan melewati pergumulan mereka, struggle mereka, krisis mereka, situasi mereka. Soalnya kalau kita sampai di sini kita tahu bahwa menjadi gereja yang relevan, itu bukan soal menjadi gereja, bangun gereja yang keren. Gedungnya gede, lightingnya keren, sound systemnya enak, khotbahnya bagus. Menjadi gereja yang relevan bukanlah soal semua peralatan yang kita punya sekarang. Tentu saja baik kalau kita punya peralatan ini. Kita bersyukur Tuhan memberikannya kepada kita. Tetapi alat hanya alat. Dan murid selalu harus menjadi murid yang setia pada panggilan kita. Apapun yang kita punya sekarang, apapun peralatan yang kita miliki, end goal-nya bukanlah membangun gereja yang keren. Tujuan akhir kita adalah kita melakukan semua ini supaya kita dapat sebanyak mungkin memenangkan banyak orang. Seperti yang Paulus katakan, aku melakukan ini demi Injil, for the sake of the gospel. For the sake of the gospel. Saudara, kita dipanggil untuk memberitakan Tuhan. Dan kita belajar tentang Yesus, kita belajar tentang Paulus, kita tahu satu hal. Bahwa Tuhan yang kita punya menjadi relevan karena dia peduli. Karena dia relate dengan kita. Karena dia bisa mengalami, dia tahu apa yang kita rasakan. Dan dia memberikan kepada kita jawaban. Dan dia memberitahukan kepada kita apa yang harus kita lakukan. Bagaimana kita harus hidup. Relatable, answering, applicable. Demikianlah caranya kita dipanggil untuk membawa Yesus. Kita punya Tuhan yang berbicara dalam bahasa kita. Tuhan relevan, Yesus relevan karena apa? Sebab Jesus speaks the language of the day. Dia berbicara dalam bahasa yang kita butuhkan hari itu. Speaks our language. Tuhan relevan kepada kita. Tuhan bisa memberikan jawaban kepada kita karena dia berbicara bahasa kita. Dan dia mengerti bahasa air mata bahkan. Dan dia menjawab kita. Dia menyambut kita. Dia merangkul kita. Dia memeluk kita. Dia memberikan kepada kita ketenangan. Dia memberikan kepada kita keselamatan. Apa yang kita perlu lakukan adalah we need to speak the language of the day. Kita perlu membawa Yesus dalam bahasa yang dibutuhkan, yang memang orang-orang perlukan. Di level masing-masing orang. Let's be the voice who speaks God's truth. Using the language of the day. Sebab Tuhan diperlukan. Saudara, waktu saya mempersiapkan khotbah ini, saya browsing, saya mencari apa sih alasan orang berkata kekristenan sekarang tidak lagi relevan. Karena ada orang berkata Yesus tidak lagi relevan, Alkitab tidak lagi relevan, gereja tidak lagi relevan, kekristenan tidak lagi relevan. Saya mencari tahu apa sih yang menjadi isu mereka berkata bahwa kekristenan tidak lagi relevan. Ada dua yang paling besar. Yang pertama, orang yang berkata kekristenan tidak relevan berkata bahwa kebenaran yang Yesus ajarkan benar 2000 tahun yang lalu. Dunianya sudah berubah. Dunianya udah gak lagi sama. 2000 tahun yang lalu waktu Tuhan Yesus mengajar dengan dunia yang kita tinggalin hari ini, dunia udah beda. Jadi apa yang diajarkan tidak lagi relevan. Yang kedua, orang yang berkata kekristenan tidak relevan karena Alkitab, karena Yesus tidak memberi jawab untuk masalah atau isu yang kita hadapin hari ini. Isu apa itu? Macam-macam. Euthanasia. Isu LGBT misalnya. Isu cryptocurrency. Isu menyangkut NFT, metaverse. Wah, macam-macam tuh kan. Dan gak ada tuh. Di Alkitab gak ada. Jadi kekristenan, Alkitab tidak lagi relevan. Pertanyaannya, benarkah Yesus, benarkah Alkitab tidak lagi relevan? Tentu saja masih jawabnya. Sekarang kita balas pertanyaan, apakah kekristenan masih relevan? Ya jawabannya. Lalu kita menjawab dua hal ini. Ini jawaban. Yang pertama, memang dunia sudah berubah. Memang sudah berlalu 2000 tahun. Tetapi masalah dunia tetap sama, nggak berubah. Masalah dunia adalah apa? At the core, dosa. Selama kita masih hidup, Roma 3:23 berkata, semua orang telah kehilangan kemuliaan Allah, semua orang telah berbuat dosa. Tidak ada seorang pun hidup yang tidak berdosa. Jadi masalah dunia ribuan tahun masih sama. Dan after all these years,
After all the millennials, setelah ribuan tahun, sampai nanti ribuan tahun lagi mungkin dunia masih ada. Selama manusia hidup, masalahnya tetap satu. Masalahnya tetap sama, yaitu apa? Dosa. Dan jawabannya tetap satu. Tetap nggak ada yang nomor dua. Jawaban atas dosa hanya kita temukan dalam Yesus Kristus Tuhan. Satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat dunia. Sekali lagi, dunia memang berubah. Gaya hidup berubah, pakaian kita berubah, teknologi berubah. Tapi masalah dosa tetap sama. Akhir hidup manusia berdosa tetap ke api kekal. Problem dosa, problem kita tetap sama. Saudara tahu problem kita apa? Iri hati, serakah, nafsu, banyak maunya. Kedagingan, seks, ribuan tahun sama. Konsekuensi dosa tetap sama. Stres, depresi, frustrasi. Melakukan kejahatan, masuk penjara, tetap saja konsekuensinya, tetap sama. Tapi jawabannya, puji Tuhan, tetap tidak berubah. Hanya Yesus satu-satunya. That's why Yesus yang kita punya selalu akan relevan. Yang kedua, sekalipun Alkitab kita tidak menemukan kata-kata seperti euthanasia, LGBTQ, crypto, metaverse. Pun demikian, tidak berarti kita nggak bisa menemukan hikmat dan jawaban atas concern isu kita hari ini kalau kita belajar firman Tuhan. Memang di Alkitab kita nggak ada tuh kata-kata kekinian, nggak ada. Tapi memang Alkitab bukanlah kamus. Alkitab bukan ensiklopedia. Alkitab adalah kebenaran Tuhan yang lebih dari cukup untuk memberikan pada kita jawaban yang paling kita perlukan, yaitu problem dosa kita. Dengan cara demikianlah kita punya Tuhan yang relevan, kita punya kebenaran yang relevan, dan kita punya jawaban yang dunia perlukan. Itulah alasan kenapa kita selalu perlu rooted pada firman Tuhan yang benar. Itu alasan kenapa kita perlu bertumbuh dengan firman Tuhan yang benar. Alasan kenapa kita perlu bertumbuh dalam sound theology. Kenapa kita perlu terus connect pada Yesus secara pribadi. Itu alasan kenapa kita dipanggil untuk memberitakan Yesus. Sebab kau punya jawaban yang dunia perlukan. Anda punya jawaban yang sahabatmu perlukan. Anda punya jawaban yang orang tuamu perlukan. Anda punya jawaban yang rekan kerjamu perlukan. You are called to be relevant. To speak God's truth with their language. Kau mampu, kau bisa, kau dipanggil untuk itu. Satu hari di perjanjian lama, kira-kira 700-800 tahun sebelum Tuhan Yesus lahir, Yesaya berada di bait suci, dia berjumpa dengan kemuliaan Tuhan. Dia sadar akan dosanya, dia tahu siapa yang dia hadapin. Tapi di momen itu, Tuhan bertanya kepada Yesaya, suara Tuhan berbunyi, siapakah yang mau kuutus? Siapakah yang akan pergi untuk aku? Untuk memberkati bangsa ini, untuk memulihkan bangsa yang sedang terluka, untuk memulihkan bangsa yang sedang porak-poranda, untuk membawa kebenaran Tuhan bagi dunia yang berantakan dan penuh dengan dosa. Yesaya mendengar hal itu dan dia berkata, ini aku, utuslah aku. So setiap kita punya calling yang sama. Setiap kita punya kebenaran yang sama. Biarlah kita belajar untuk menjadi seperti Yesaya. Yang siap bergerak untuk Tuhan. Yang siap diutus. Siap menjadi dan memberi jawaban di tengah-tengah bangsa yang membutuhkan Tuhan. Mari belajar untuk siap menjadi yang pertama bergerak ketika kita melihat kebutuhan. Menjadi yang pertama berteriak dengan nyaring yes. Menjadi yang pertama untuk berdoa bagi seseorang. Menjadi yang pertama untuk menjadi jawaban untuk kebutuhan seseorang. Menjadi yang pertama untuk berkata kepada Tuhan, Tuhan aku mau. Supaya kita bisa menjadi the first to stand for God. The first to speak up. The first to proclaim Jesus. Wherever, whenever you are. God we have is someone who speaks the language of the day. Maka ini panggilan kita. Let's voice. Mari beritakan. Mari proclaim Jesus. Mari bawa Yesus kepada mereka yang membutuhkan sekitar kita. Selalu ada seseorang untuk kita layani
dalam satu hari. Applicable. You know what to do after this? Berkatalah kepada Tuhan, ini aku Tuhan, utuslah aku. Dan jawablah satu kebutuhan yang kau lihat hari ini. Mungkin anakmu perlu didengar. Mungkin istrimu perlu didoakan. Mungkin suamimu perlu doa penguatan. Mungkin rekan kerjamu sedang dalam kesulitan. Jadilah jawaban buat seseorang. Berkati mereka. Doakan mereka. Dalam nama Yesus, aku percaya Tuhan ada bagimu. Amin.